Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gimana rasanya menang dengan penampilan yang sangat-sangat superior? Ini banyak sekali statement, banyak sekali yang memuji penampilan Inter Milan. Wah, pokoknya Inter main pujian, banjir pujian. Alright, yang pertama nih, sebelum kita bahas itu aku mau ada sedikit lagi. Ini sebenarnya wawancaranya Marotta, tapi mengacu pada hal yang terjadi sebelumnya, yaitu komentarnya Allegri yang sudah aku bahas sebenarnya ketika dia bilang permainan polisi dan perampok, itu yang mana dia mengibaratkan sebagai bahwa Inter itu sebagai perampok sedangkan Juventus itu adalah polisi. Di waktu itu aku bilang bahwa ini cuma permainan kata aja, paling dia tidak ada bermaksud menyenggol Inter, maksudnya tidak menjadikan polisi analogi polisi dan perampok itu terhubung dengan soal Inter yang nyuri Scudetto-nya Juventus. Itu bukan itu maksudnya, tapi tak pelak statement ini bikin banyak orang marah, terutama fans, dan ternyata dari kubu Inter juga kelihatannya merasa tersenggol, walaupun bilang wah nggak terganggu, wah nggak peduli. Buktinya dari Marotta sendiri, dia bilang kurang lebih ironis dan imajinatif. Kalau imajinatif aku bisa sadar ya, kenapa dia bilang imajinatif, karena ya ngomongnya penuh imajinasi kan, kejar-kejaran poin diibaratkan sebagai kejar-kejaran polisi kan imajinasi. Tapi kata ironis muncul di sini, aku bilang kayaknya Marotta memang merasa kesenggol. Walaupun sebenarnya kalau kita telisik lagi ketika Inter merebut Scudetto-nya Juventus, ketika kasus Calciopoli itu kan Marotta waktu itu sebelum dia di Inter kan, dia masih di Sampdoria apa sudah di Juve, kayaknya masih di Sampdoria, belum dia ke Juve waktu itu. Anyway, begini dia komennya. Komentar Allegri tidak mengganggu kami sama sekali. Itu kurang lebih ironis dan lebih kurang imajinatif. Jadi kurang lebih mungkin maksudnya ya sebagian bisa dikatakan itu ironis, sebagiannya lagi ya imajinatif. Inter dan Juve mewakili dua klub yang bagus bagi sepak bola Italia, tentu saja tanpa melupakan Milan. Dan ini yang aku setuju banget, tantangan untuk Scudetto di musim ini itu lebih tidak pasti, maksudnya lebih sulit ditentukan dibandingkan di musim sebelumnya. Kalau di musim sebelumnya memang aku lihat Napoli itu terlalu superior, hampir tidak pernah kepleset di awal-awal pertandingan, di awal-awal musim itu. Keplesetnya Napoli itu justru terjadi di dekat-dekat akhir musim, ketika entah kenapa sudah mulai menurun, mungkin sudah pola-pola Napoli itu sudah terlalu bisa ditebak. Kemudian di akhir musim kalau aku nggak salah ingat juga Osimhen sempat cedera juga kan. Kalau musim ini sekarang sangat ketat antara Inter dan Juventus itu cuma selisih 2 poin. Bahkan nanti Juventus itu kan main, sedangkan Inter kan nggak main karena Inter main di Supercoppa. Kalau Juventus menang, kalau nggak salah Juventus itu lawan Lecce kalau nggak salah ya, itu Juventus akan bertengger di puncak, sedangkan Inter ya ditabung dulu pertandingannya, belum tahu kapan akan dimainkan. So untuk sementara Inter akan terlengser ke posisi 2. Nah ini yang aku bilang setuju banget, ini susah ditentukan. Bahkan sebagai seorang pendukung Inter pun, walaupun aku optimis, tapi kalau apakah yakin 100% enggak, yakin 90% enggak, yakin 80%, ya kurang lebih 80% yakin lah. Kayak gitu. Apalagi melihat performa Inter lawan Lazio kemarin. Bukan kemarin, tadi pagi. Oke, itu soal si Marotta. Berikutnya Barella nih guys, senggol dong. Dia bilang ini, kami tidak bersenang-senang sebanyak ini sudah lama tidak bersenang-senang seperti saat ini. Saya happy saat teammate mencetak skor ini karena dia disenggol. Gimana nih kamu diganti sama Fratesi, kemudian Fratesi toto nyetak gol? Karena ya bukan rahasia lagi ya, persaingan di lini tengah itu lebih muncul antara Barella dengan Fratesi dibandingkan Fratesi dengan Mkhitaryan. Faktor utamanya ya bukan kualitas tapi lebih ke karakter permainan. Fratesi memang lebih mirip ke Barella, dan juga ada gosip, ada isu bahwa Barella ini calon-calon akan dijual. Makanya Inter nyari pemain dengan
karakteristik yang sama. Nah, dia dibilang aku happy. Ini apanya namanya? Komentar dia selengkapnya itu kayak gini. It was a great display, penampilan yang sangat hebat. Kami tidak bersenang-senang seperti ini sudah lama, kayak kata dia. Kami menunjukkan kualitas kami. Lazio adalah lawan yang sulit, tapi hari ini semua di antara kami menunjukkan, membuktikan kelas kami. Semua ingin melakukan yang terbaik, semua menginginkan bola. Kami bekerja sangat keras untuk mencapai level ini. Masih banyak, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Kami ingin memenangkan kejuaraan ini dan juga ingin melakukan yang terbaik di liga. Nah, kan kemudian ngomong buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu, Barella terpilih sebagai man of the match. Aku cenderung setuju, walaupun kalau misalnya Hakan yang terpilih sebagai man of the match, atau mungkin bahkan siapa ya yang kemarin main bagus, Di Marco juga main bagus, aku nggak akan keberatan. Tapi Barella juga sepertinya sangat layak, walaupun dia mainnya tidak sampai full 90 menit. Dia ditanyakan, dia mengakui bahwa dia sebenarnya sangat ingin mencetak gol dari kesempatan dia yang kena mistar gawang itu, tapi meyakinkan bahwa dia juga puas karena rekannya yang mencetak gol. Tentu saja saya akan sangat happy, sangat bahagia kalau yang itu jadi gol, karena itu adalah sebuah permainan kerjasama yang sangat bagus dari tim. Tapi jika pemain lain yang mencetak gol, saya juga happy. Saya oke kalau bisa ngasih assist. Kalau teman saya yang nyetak gol, selebihnya tidak masalah. Ini komentar yang bagus sekali, komentar yang sangat menyejukkan. Tidak ada celah bagi bagi wartawan untuk menggoreng ini, karena seperti yang aku bilang kan ada kayak mungkin persaingan antara Barella dengan Fratesi. Tidak ada celah karena dia bilang, aku suka kalau aku ngegol ya bagus, kalau enggak apa. Aku happy kalau temanku yang nyetak gol, enggak masalah sisanya kayak gimana. Ini menurutku komentar yang sangat bijak dari seorang kapten kedua gitu. Kemudian dia lanjutkan dengan, Napoli adalah juara bertahan Italia. Kualitas mereka tampak walaupun di momen yang sulit. Nah, ini bisa walaupun mereka menghadapi masa yang sulit di campaign musim ini. Gimana guys? Kalau kalian sendiri gimana? Cocok nggak Barella menjadi man of the match? Kalau kawan-kawan mau soal jalannya pertandingan, akan aku bahas di konten setelah ini ya. Sekarang aku mau bahas wawancara dan komentar-komentar dari off the field dulu. Oke, itu tentang Barella. Kemudian habis Barella, sekarang kita bahas saingannya Barella, Fratesi. Saya telah bertumbuh berkembang sejak awal musim dibandingkan dari awal musim ketika baru bergabung. Tidak mudah untuk break in. Break in itu maksudnya menembus starting line up atau menembus posisi utama. Ya betul, kan banyak yang bilang, wah harusnya Fratesi lebih sering lagi dikasih kesempatan. Menurutku kesempatan yang diberikan kepada Fratesi oleh Inzaghi untuk yang sekarang ini itu sangat cukup. Masalahnya gimana? Kalau dia menggeser Barella, sorry to say, Barella ini masih satu level di atas Fratesi. Kalau dia menggeser Mkhitaryan, sorry juga, Barella masih satu level di atas Fratesi. Plus karakter permainan Mkhitaryan ini nggak bisa digantikan sama Fratesi, kecuali Inzaghi mau mencoba sistem semacam double pivot, mungkin Barella di belakang dengan Hakan, kemudian dia disuruh maju, atau tetap dengan 352, Hakan sebagai regista, Barella dan Fratesi itu sama-sama gelandang tengah, tapi perannya itu memang dibedakan karena Fratesi itu punya kemampuan khas, yaitu menusuk sampai ke dalam kotak penalti, yang mana Barella nggak sering melakukan ini. Itu bagus. Kemudian ketika Fratesi sering maju sampai kotak penalti dan tusukan ini bisa dilakukan dengan sprint kenceng, maka itu harus ada pemain yang nge-backup. Karena ibaratnya gini ya, kalau kawan-kawan lihat ini lini depan, ini lini tengah. Nah, anggaplah di sini Hakan Calhanoglu, di sekitar sini itu Fratesi. Ketika Fratesi maju sampai sini,
kalau Barella ikutan maju maka itu akan ada gap antara lini tengah dengan lini yang dipegang oleh Regista, walaupun itu masih masuk lini tengah. Ada gap antara lini depan dengan lini tengah, karena lini tengah yang dipegang oleh Hakan itu gapnya agak terlalu jauh dia. Makanya Barella harus selalu siap sedia menjaga ruang yang ditinggalkan oleh Fratesi itu. Nah, tampaknya sampai sekarang ini belum ketemu gimana formula yang pas untuk di satu sisi memaksimalkan insting dia atau karakter dia yang suka maju sampai ke kotak penalti, sekaligus menjaga ruang yang ditinggalkan oleh Fratesi. Ini belum ketemu. Kalau dengan Mkhitaryan sudah nggak masalah, karena Mkhitaryan itu gimana ya, kalau bilang dia lari kencang ya enggak, kalau dribblenya hebat banget juga enggak, kalau dibilang umpan-umpannya dibandingkan Hakan ya kalah, tapi ya nggak tahu kenapa pokoknya Fratesi masuk ke atas itu ruang tengah itu selalu terjaga dengan baik. So memang masih susah. Aku setuju sekali dengan yang dia bilang, tidak mudah. Bahkan selengkapnya dia bilang gini, aku merasa bahwa aku sudah sangat berkembang dibandingkan ketika permulaan musim ini, kata dia. Tapi tidak pernah mudah untuk menembus tim yang sudah mapan untuk beberapa tahun. Ya memang Barella kan sudah berapa itu, dari zaman Conte sudah nyetel lah ya di Inter. Kami berada 2 langkah di depan dibandingkan ketika saya baru memulai. Salah satu karakter yang sangat bagus dari tim ini adalah selalu driving forward, selalu ingin maju, selalu ingin menyerang, menambah gol walaupun setelah mengambil keunggulan. Nah, attitude ini diperlukan untuk all out di seluruh kompetisi, dia bilang gitu. Tidak mudah menjaga intensitas sampai akhir, karena sepanjang musim itu akan selalu ada up and down, selalu ada good form, ada bad form, ada lagi underperform, ada pemain yang cedera dan begitu. Tapi di babak pertama kami rasa kami sudah membuat perbedaan di level mental, dan kami melakukan hal yang sama melawan Monza. Kami tidak membiarkan mereka menerapkan ide-ide mereka dalam permainan. Ini adalah pertandingan yang istimewa dari baru mulai. Nah, saat ini kami akan mengalihkan perhatian pada Napoli. Kami ingin memenangkan kejuaraan ini. Nah, kawan-kawan pasti sudah tahu ya, kita lawan Napoli tanggal 23, yaitu Senin dini hari. Nanti tentu saja aku akan bikin previewnya lagi. So ya, Fratesi ini aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mkhitaryan. Dia kelak akan menjadi pilar Inter, tapi untuk saat ini menit bermain yang diberikan oleh Inzaghi menurutku sudah pas. Susah untuk lebih dari ini, karena di sisi lain trio Miki, Barella, Hakan itu bukan hanya yang terbaik di Liga Italia, tapi menurutku salah satu yang terbaik di Eropa. Memang kalau ketiganya ini fit 100% kondisinya, ya mereka akan tetap jadi starter. Kecuali nanti lagi 3 hari kan, Mkhitaryan kan kemarin 90% main, 90 menit full main kan. Mungkin nanti ketika lawan Napoli, mungkin Fratesi dan Barella yang bermain atau Fratesi dan Mkhitaryan yang bermain. Tapi nanti di babak kedua Mkhitaryan yang akan diganti. Tapi kita lihat aja nanti, dekat-dekat itu akan kita bahas lagi ya. Nah, sekarang ini komentar Inzaghi, dari wawancara Inzaghi itu hal yang sangat menarik. Kilas balik begini. Dan ini terus terang hal yang pernah aku bahas. Tujuan atau objektif adalah 4 besar. 3 bulan kemudian itu berubah menjadi Scudetto. Nah, ini waktu itu aku ingat banget, di musim pertama Inzaghi, manajemen tidak memberikan atau tidak menargetkan target yang muluk-muluk. 4 besar sajalah pokoknya masuk UCL. Karena kawan-kawan pasti ingat lah, kita kehilangan Hakimi, kita kehilangan Eriksen, kita kehilangan Lukaku. Benar-benar 3 pilar penting Inter itu
cus begitu saja dari Inter. Dan kemudian Conte juga cus, berarti itu 4 pilar penting Inter itu cabut. Dan kemudian sambil terburu-buru Inter pun akhirnya, masa penggantinya Lukaku itu Dzeko. Oke lah, sorry, bukannya tidak respect sama Dzeko, tapi jelas waktu itu kelasnya Lukaku dengan Dzeko jauh lah ya. Kemudian penggantinya Inzaghi, makanya waktu itu ya udah 4 besar aja, oke. Tahu-tahu yang terjadi adalah Inter tampil istimewa. Ingat nggak? Inter menguasai possession hampir setiap pertandingan, menjadi tim tersubur. Tahu-tahu bener kata dia, 3 bulan kemudian tahu-tahu minimal Scudetto. Dan ketika Inter gagal Scudetto, which is dari awal sebenarnya target Inter itu bukan Scudetto, banyak banget yang marah sama Inzaghi. Inzaghi out sudah mulai bergema waktu itu. Wah, mentalnya nggak kayak Conte. Wah, Inzaghi ini seolah-olah itu mereka lupa bahwa Inter itu baru saja ditinggal Lukaku, baru saja ditinggal ke Hakimi, baru saja ditinggal Eriksen gitu. Kemudian untuk pertandingan ini dia berkomentar, pertandingan yang istimewa, saya sangat menikmati performa di lapangan, harusnya mencetak lebih banyak gol lagi. Ini setuju banget. Kenapa Inter sangat banyak mendapatkan pujian dalam permainan lawan Lazio? Karena kalau kita melihat babak pertama itu bukan Lazio yang jelek main, tapi Inter yang terlalu bagus. Kalau babak kedua itu baru Lazio memang hancur banget mainnya. Dan kalau kita lihat skor, sebenarnya ketika kita lawan AC Milan itu lebih gede lagi skornya, 5-1 kan, selisih 4 gol. Tapi kalau dari segi permainan, terus terang saja ini aku bukannya nggak respect sama fans Lazio ya, tapi kita objektif aja. Memang permainan Inter ketika lawan Lazio itu lebih bagus dibandingkan ketika lawan Milan, walaupun skornya lebih gede. Karena Inter lawan Lazio itu gila-gilaan skornya. Bukan skornya, sorry. Skornya memang 3-0, tapi kalau kawan-kawan lihat di sini, jeng-jeng 23 tembakan. Ada yang kena mistar 1, kena tiang 1, melenceng cuma 1 inci di samping tiang gawang 1. Ini ada 7 yang on target. Penguasaan bola 62%. So it's a total domination. Dominasi total. Barella yang gagal lah ngegol. Kemudian Lautaro Martinez. Kalau aku harus bilang sih, ini salah satu performa terbaik Inter di musim ini sejauh ini. Dan aku berani katakan secara tegas, performa Inter kemarin lebih bagus dibandingkan ketika Inter lawan Milan. Kalau Inter lawan Milan itu sebenarnya kita ya mendominasi, tapi tidak separah yang tadi pagi. Kemarin itu benar omong Inzaghi, seharusnya kalau ada nilai negatif itu hanyalah di babak pertama. Skornya itu seharusnya lebih dari sekedar 1-0. Dia bilang gitu. The boys, anak-anak melakukan hal yang sangat bagus malam ini. Kami memainkan permainan yang istimewa. Memulai permainan dengan baik sesegera mungkin, menampilkan permainan yang terbaik, dan kami sangat ingin mencapai final. Nah, sekarang kami harus recover energi, harus memulihkan tenaga. Kami belum pernah memainkan turnamen ini dengan format 2 pertandingan, tapi kami akan beradaptasi dan mencoba menyiapkan final lawan Napoli dengan cara yang terbaik. Saya memuji anak-anak dan saya sangat menikmati menonton pertandingan tersebut. Nah, ini yang soal 1-0 ini. Keunggulan 1-0 di babak pertama itu sangat kecil kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan. Tapi pada akhirnya kami menang 3-0 walaupun tembakannya ada yang kena tiang, ada yang kena mistar. Satu-satunya kekurangan itu hanyalah hasil di babak pertama. Gitu, bro. Aku sih setuju. Harusnya itu, bahkan kemarin ada yang bilang, wah ini sih harusnya menang bisa 5-0. Ya betul, aku setuju banget. Kita walaupun menang 3-0 bukan berlebihan rasanya bilang mestinya kita bisa lebih dari 3-0. 5-0 kemarin itu bukan sesumbar. Ada kan yang wah kalau gini sih harusnya 5-0 bisa. Iya, tapi Inter tidak beruntung aja, tidak mencetak lebih banyak gol lagi. Gitu sih, bro. Kredit khusus ini aku akan bahas. Gila, ingat gak ini?
backheel dari Di Marco. Tapi nanti aku akan bahas di analisa jalannya pertandingan dan performa pemain. Oke guys, jangan lupa nanti malam live Taka-Taka. Live Taka-Taka ini yang dulu aku bilang live bacot itu karena tampaknya kata bacot itu dianggap kasar oleh YouTube, sehingga aku tidak akan pakai lagi tagline live bacot. Oke, live Taka-Taka. Taka-Taka itu maksudnya ngomong-ngomong, bukan ngomong-ngomong by the way, tapi maksudnya ngobrol gitu. Kalau itu bahasa anak kapal itu. Kalau ada yang kerja di kapal pasti tahu Taka-Taka gitu. Oke, jangan lupa nanti jam 10.15 kita live Taka-Taka. Oke guys, itu dulu. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah jadi member, yang nge-like, yang komen, yang subscribe. You are the best bro. Tanpa kalian Ngomin gak akan jadi seperti sekarang. Oke, ciao. Terima kasih.